Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, Terima kasih telah menonton video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alwan Esi Safraji dari instrumen kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika secara materi, yaitu gas idealnya. Dan kemudian tidak lupa juga tentang ada pertanyaan dan soal, dan kita simulasikan ke alat peraganya, yaitu simulasi online, yaitu PET. Langsung saja disimak di video berikutnya. Oke guys, kali ini langsung aja masuk di PPT, yaitu materi termodinamika, yaitu dalam kutip gas ideal. Nah, oke guys, di sini materi termodinamika tentang gas ideal. Pertama-tama pengertian gas ideal nih. Apa sih itu gas ideal? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya adalah jarak antar partikel gas ideal ini sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Akan tetapi juga ada yang bergerak, ada yang berdekatan juga, tapi pada umumnya adalah gas ideal adalah bergerak secara acak. Oke, langsung masuk di sifat-sifat gas ideal. Sifat gas ideal yang pertama adalah molekul-molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah, memiliki partikel-partikel gas yang jumlahnya sangat banyak dan tidak ada interaksi antar partikel gasnya. Tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel satu dengan partikel gas yang lain. Lalu ada partikel yang gas bergerak secara acak ke semua arah. Lalu ada ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran dari ruangan, yaitu volume ruangannya. Lalu ada rumus gas ideal, di mana P sama PV sama dengan nRT, yaitu P sama dengan jumlah tekanan gas idealnya, lalu ada V-nya yaitu volume gas idealnya per meter persegi. Tadi tekanannya adalah PA-nya. Lalu N sama dengan jumlah mol partikel, yaitu mol. Lalu ada R, yaitu ketetapan gas ideal, di mana sama dengan 8,314 dikali 103 Joule per mol Kelvin. Lalu ada T, suhu gas ideal yang masuk dalam satuannya yaitu Kelvin. Oke, langsung masuk di perbedaan. Kadangkala seseorang belum mengetahui nih perbedaan suhu dan panas. Kadang-kadang seseorang ini bilang, ini suhunya berapa, ini panasnya berapa. Kadang-kadang terbalik tuh. Apa sih perbedaan suhu dan panas sebenarnya? Perbedaan suhu dan panas ialah yang pertama adalah suhu. Suhu itu adalah besar yang diukur dalam suatu benda yang menyatakan dalam bentuk derajatnya. Nah, di Indonesia pada umumnya memakai suhu derajat Celcius seperti yang di samping gambarnya, yaitu dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di sini kita akan membahas tentang Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin, tidak dengan Reaumurnya. Nah, panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi panas ini adalah energinya nih. Jadi bukan satuannya. Jadi kalau kan kita mengetahui, misalkan ruangan ini panasnya berapa? Bukan, tapi ruangan ini suhunya berapa. Jadi masuk derajat Celciusnya berapa? 30 derajat Celcius gitu. Kalau misalkan panas, benarnya kayak di besi ini masuk energi panasnya itu gimana gitu. Kadang-kadang terbalik guys di suhu dan panas ini. Oke, lalu ada konversi skala termometrik. Nah, di sini konversinya yang saya sampaikan tadi, di sini kita hanya memakai tiga satuan zatnya, satuan zat, yaitu yang pertama adalah C Celsius, lalu ada F Fahrenheit, dan K sama dengan Kelvin, di mana C per 5 sama dengan K min 27 per 3 per 5, lalu ada Fahrenheit sama dengan negatif 32 per 9, atau 5 per 9, atau kadang-kadang kita juga memakai 1,8 untuk mencari Fahrenheit-nya. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada fase-fase zat nih. Ada 3 macam fase dalam termodinamika dan sifatnya, yaitu yang pertama sifat dari zat padat. Nah, sifat dari zat padat bentuknya itu tetap. Lalu ada volumenya juga tetap. Kompresibilitas atau pemampatannya itu biasanya tidak dapat dimanfaatkan. Jadi umumnya, lalu massa jenisnya umumnya mempunyai massa jenis besar. Kemudahan untuk mengalirnya juga tidak mengalir. Jadi karena zat padat bentuknya padat bukan cair, jadi tidak dapat mengalir. Nah, oke, sifat lalu yang kedua ada zat cair, di mana bentuknya yaitu mengikuti wadahnya dan volumenya seperti zat padat yaitu tetap. Lalu ada kompresibilitasnya sulit untuk dimanfaatkan. Sulit dan tidak itu eh, beda, karena kalau zat padat itu memang tidak dapat, sudah tidak dapat. Tapi untuk zat cair mungkin bisa, tetapi sulit untuk dimanfaatkan begitu. Lalu ada massa jenis. Nah, massa jenis ini di zat cair mempunyai massa jenis yang sedang.
bukan sebesar seperti zat padat, karena yang paling besar adalah zat padat. Lalu ada kemudian mengalir, tentunya kan pastilah dapat mengalir karena zat cair, jadi mengalir kemana saja. Lalu ada zat gas, di mana bentuknya itu mengikuti bentuk wadahnya, seperti zat cair, akan tetapi zat cair itu bedanya di sini, di volumenya. Nah, volumenya ini tergantung pada tempatnya. Jadi gas ini akan menyebar ke volume tempatnya. Kalau misalkan zat cair, misal zat cair 100 mili, ya udah. Kalau misalkan gelasnya itu 500 mili, berarti hanya 100 mili yang terisi gitu. Tapi kalau zat gas tidak. Misalkan zat gas itu berapa PSI atau berapa gasnya gitu isinya. Nah, itu akan menyebar di tergantung tempatnya itu tadi gitu. Lalu ada kompresibilitas yaitu pemampatan. Nah, di sini zat gas itu mudah banget dimampatkan karena tidak ada wujudnya. Jadi modelnya kayak gas itu karena itu tadi tergantung pada tempatnya sehingga apapun apapun tempatnya bila mana memang gas maka bisa dimampatkan gitu. Nah, massa jenisnya mempunyai massa jenis yang sangat kecil, paling kecil dari dua zat, dari zat padat dan zat cair, yaitu paling kecil yaitu zat gas. Lalu di sini kemudahan mengalirnya itu dapat mengalir seperti zat cair. Oke, di sini ada perubahan fase zat. Nah, pasti kalian udah tahu perubahan fase zat, tapi ada pasti yang belum tahu. Mungkin fase zat awal, di mana fase zat awal ini adalah pertama yang kita buat adalah cair. Zat cair, jika fase zat akhir pasti menjadi padat, berarti perubahan fasenya ialah membeku. Nah, lalu ada fase zat awal, di mana padat menjadi fase zat akhir, yaitu cair, berarti melebur. Kadang-kadang juga bisa bilang mencair, tapi lebih tepatnya sih melebur. Lalu fase zat awal, yaitu padat, fase zat akhir ke gas, yaitu menyublim, seperti kapur barus. Gitu. Lalu fase zat awalnya itu gas, lalu fase zat akhirnya itu padat, perubahan fasenya yaitu mengkristal. Lalu ada fase zat awal gas, fase zat akhir cair, perubahan fasenya itu mengembun. Seperti di kaca jendela, ketika ada hujan, itu kan suhu ruangan itu kan dingin dan mengakibatkan di jendelanya itu akhirnya mengembun. Atau air di gelas itu kalau ada kayak bubble-bubble itu yang di gelasnya, ya itu mengembun namanya. Nah, lalu ada fase zat awal yaitu cair dan fase zat akhir yaitu gas. Cair ke gas. Nah, sini menguap seperti memasak air. Nah, itu dari cair ke gas untuk dipanaskan itu kan pasti ada kayak uapnya atau asapnya gitu. Uap lah. Oke guys, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu DOA State of Matter Basic HTML5. Tanda petik kami memilih opsi air atau ditunjukkan oleh panah merah. Oh ya, perhatikan bahwa molekul H2O berada pada suhu 71 Kelvin. Ubah 71 Kelvin ke derajat Celcius dan jawab keadaan materi yang ada di zat tersebut. Nah, easy nih guys. Jadi 71 Kelvin ke derajat Celcius dan jawab keadaan materi yang ada di zat tersebut. Langsung masuk ke PET guys ya. Nah, oke. Ini kita refresh dulu untuk ngecek-ngecek. Ini di sini. Nah, di sini PET-nya itu ada neon, argon, oksigen, terus ada water. Nah, di sini kita milih yang water. Nah, di sini water juga ada sebenarnya ada solid, lalu ada liquid, ada gas. Nah, di sini aku milih yang water doang. Nah, kalau di water doang diklik ini nggak bisa guys. Nah, di oksigen nggak bisa karena udah masuk di ini diklik. Makanya kita refresh aja. Refresh lagi kita ke water. Nah, oke. Water. Tadi mintanya yaitu 71 Kelvin ya. Nah, ini kita ketahui di refresh. Nah, refresh ulang ini adalah 146 Kelvin awalnya. Di sini udah mengalami kayak kerapatannya itu sedikit renggang sudah, tapi masih di bawah, masih belum menyebar gitu. Nah, bagaimana kalau kita suhunya kita rendahkan di 71 Kelvin. Nah, di mana keadaan ini? Nah, di sini kalau kita menambahkan suhu panasnya, alhamdulillah, sorry. Suhu panasnya kita menambahkan di sini. Nah, ini akan di sini derajat Kelvin yang di sini itu akan menambah. Nah, ini cepat sekali guys ya. Nah, ini kalau gini nih. Nah, kan.
Semakin kalau suhunya itu semakin tinggi, maka rapat tapi akan menyebar. Nah, gimana kalau suhunya semakin rendah? Kita dinginkan di sini. Nah, kita dinginkan terus, nah, sampai 71 Kelvin ya guys ya, 71 Kelvin. 280, 250. Nah, karena ini cepat harus hati-hati karena takutnya. Nah, nah, pas 71 Kelvin. Nah, ternyata di 71 Kelvin ini kerapatannya ini lebih rapat daripada suhu yang awal, yaitu tadi 100 berapa ya tadi, 139 atau 141 dari 130-an lah pokoknya. Itu masih renggang, jadi ada yang di sini gitu kayak bentar. Nah, ada yang di sini tadi, terus ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini kan tadi. Nah, ini renggang. Nah, tapi sekarang itu di sininya, di ininya itu masih ada. Nah, ini lebih kecil, jadi lebih mempet gitu modelnya. Nah, lebih rapat. Nah, kan lebih rapat di sini. Nah, jadi kalau misalkan suhu, kesimpulannya adalah kalau misalkan suhu itu suhu ini, nah kalau misalkan suhu dinaikkan sama dengan tidak lebih mengurangi kerapatan, mengurangi sorry kalau saya jelek, nggak pakai pen guys. Mengurangi rapat. Nah, mengurangi rapat. Kalau suhunya turun, ya, sama dengan menambah kerapatan. Nambah kerapatan. Nah, di sini ini poinnya. Nah, poinnya di sini. Nah, jika suhu naik, maka kerapatan yang kayak gini ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Kecil. Nah, tapi kalau misalkan di sini ini kayak suhunya ini semakin turun. Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan pakai ini kerapatannya juga semakin meningkat. Jadi menambah kerapatan. Jadi kalau suhunya itu naik, maka mengurangi kerapatan dan bisa menyebar. Jadi bisa menyebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Itu menyebar. Nah, kalau suhunya naik. Tapi kalau misalkan suhunya itu turun, maka biasanya itu tidak bisa menyebar ke semua ruangan ini di sini. Jadi cuma di sini aja, batas kayak gitu modelnya. Dan kerapatannya itu meningkat di sini. Nah, tuh, dan meningkat. Nah, gimana sih untuk menghitung ini, kita bisa lihat untuk menghitung tentang Kelvin ke derajat Celcius itu gampang. Jadi Kelvin ke derajat Celcius itu sama dengan derajat Celcius. Nah, ini ya guys ya. Kita nggak bisa pakai Celcius sama dengan Kelvin kurangi 273. Nah, ini rumus simpelnya sebenarnya guys. Nah, seperti yang masuk di PPT tadi, nih. Bentar ya, kita sedang dulu PPT tadi di poin ini. Standar poin di ini. Nah,
Ini C per 5. Nah, ini. Nah, C per 5 sama dengan K dikurangi 273 per 5. F kurangi 32 per 9. Nah, kita ambil di ini ya. Nah, karena Celsius sama dengan K ini. Nah, kan kalau kita kalau kita pindahkan ini, ruasnya kita pindahkan kan sama dengan C sama dengan K min 273 per 5 dikali 5 kan. Nah, kita coret. Set. Jadi tinggal ini aja. Nah, berarti C sama dengan D kurangi 273. K Kelvin kurangi 273. Kita hapus dulu. Nah, pindah ke ini. Nah, ke sini lagi. Di sini kita hitung, namanya. Nah, sini kita hitung K derajat Celcius sama dengan K dikurangi 273. Nah, berarti ini sama dengan derajat Celcius sama dengan, berarti tadi berapa? Sini ada 71 dikurangi 273. Nah, derajat Celciusnya sama dengan negatif 202. Berapa ya? Ini udah jadi. Nah, ini gampangannya pakai kayak gini guys. Ini udah paling gampang lah, kalau menurutku udah paling gampang. Ini pakai gini. Jadi derajat Celcius sama dengan Kelvin dikurangi 273 sama dengan 71 Kelvin dikurangi 273 sama dengan derajat Celcius yaitu negatif 202. Gitu. Tadi 202 derajat Celcius. Nah, sebenarnya guys, kalau misalkan kita tiba-tiba itu males ngitung, tapi ini dari Celsius aja yang kita pakai. Sebenarnya ada di sini guys. Nah, ini. Di sini ini ada nih. Nah, ini pencet ini aja, langsung keluar ini. Nah, negatif 100 Celsius. Nah, sama kan? Nah, jadi hasilnya adalah 71 Kelvin ialah sama dengan negatif 202 derajat Celcius. Oke. Clear masalah atau pertanyaan pertama. Oke. Langsung masuk ke pertanyaan kedua. Kita refresh dulu ya guys ya. Pertanyaan kedua ini ialah ini. Reproduksi situasi yang dijelaskan pada gambar di bawah. Pertanyaan ketiga, sorry, ini pertanyaan kedua. Nah, pada gambar di bawah ini, kita memiliki molekul oksigen yang terpisah dengan baik. Kita dapat mengatakan bahwa zat ini dalam keadaan A padat, B cairan berbentuk gas dari plasma. Alasannya jelaskan. Nah, ini pertama kita di padat. Nah, ini kalau nggak salah 194K, guys. Nah, ini masuk di sini, kita pertama, ini kan oksigen. Nah, kita pilih oksigen dulu, lalu kita pilih solid, padat. Nah, padat ini kalau nggak salah tadi di 194K. Kita naikkan dulu di solid di benda padatnya, 194K atau 194 Kelvin. 194 Kelvin. 94. Nah, ini di sini guys agak lama. Nah, ini udah mulai melebur. Ininya udah mulai melebur, udah mulai menempati ruangnya gitu. Kayak melepas gitu. Nah, ini udah. Nah, ini kan lebih tidak ada yang namanya itu. Tidak ada yang namanya kerapatan nih guys. Nah, ini cuma ini kayak gini. Nah, ini kayak
udah mantul lagi, baru mantul lagi. Nah, ini udah kayak menyeluruh di ruangannya. Nah, ini yang benda padat. Jadi benda padat ketika dinaikkan dengan suhu 194 Kelvin atau sama dengan ini negatif 79 derajat Celcius, maka molekul yang terdapat di suhu ruang ini akan menyebar di seluruh ruangnya dan akan menempati ruangan di ini, di tabung ini langsung. Nah, oke, langsung kita pindah. Sebelumnya kita hapus dulu. Nice. Oke. Lalu yang kedua adalah benda cair. Nah, benda cair atau liquid di sini. Kita naikkan lagi 194 ya guys ya. 194 Kelvin. Jadi sama dengan negatif 71 derajat Celcius. Ini sama. Nah, ini udah mulai menyebur. Nah, ini di sini kita ketahui, di sini kan berarti oksigen ya. Ini oksigen berarti kan ya. Ya, oksigen. Nah, ini liquid. Nah, ini rapat banget kan? Nah, rapat banget. Ruangannya cuma berapa nih? Nah, ini. Nah, ini kita naikkan suhunya. Nah, setiap saat ketika suhunya dinaikkan, pasti akan mengalami pengecilan kerapatan tadi di poin pertama tadi. Nah, ini sudah ada yang keluar dari kerapatannya, udah kayak nyebar gitu. Nah, 150 sudah mulai nyebar, kerapatan sudah menipis. Nah, masuk ke 194. Nah, di 194 ini di benda cair ternyata Nah, ini ternyata masih ada yang di bawah. Jadi tidak menyeluruh di sini. Tidak menyeluruh di sini atau luasnya di sini gitu. Masih ada yang kayak kerapatannya ini masih rapat banget. Masih rapat banget daripada di benda padat tadi. Jadi kerapatannya ini sangat rapat, masih sangat rapat lah kalau kita lihat. Nah, sangat rapat, sangat rapat. Nah, ini kalau sangat rapat gini. Nah, itulah benda cair. Kalau suhunya meningkat, maka di benda cair itu juga kerapatannya juga akan menipis, tapi tidak setipis di benda padat itu. Nah, oke. Langsung kita masuk di gas. Oke, guys, gas. Ya, kalau saya di gas ya. Oke, kita pakai jangan akhir dulu ke 194. Nah, di gas ini dengan suhu 113 K itu sudah tercantum di awalnya, yaitu gas dioksigen itu suhunya 113 K dalam choice-nya, yaitu pilihannya di gas. Nah, ini kita naikkan. Ini aja gas aja udah nyebar dan kerapatannya itu sudah kayak menipis seperti di air, di liquid tadi. Nah, tapi kalian bisa dilihat kalau tadi pergerakan di molekul ini ternyata sedikit lambat. Pergerakan molekul ini lambat dibanding dengan solid ataupun liquid, dibanding dengan zat padat ataupun zat cair. Sehingga kerapatannya memang sudah mungkin lebih sedikit, kerapatannya lebih menipis daripada solid atau liquid, atau mungkin juga sama, akan tetapi pergerakan dari molekulnya itu lebih lambat daripada pergerakan solid dan liquid ketika menyebar. Nah, jadi di gasnya ini dapat kita lihat di sini bahwa gasnya sudah molekul di gasnya ini sudah seperti kayak gini. Awalnya aja sudah format dalam gasnya itu sudah kerapatannya itu sudah kecil. Jadi di sini lebih kecil dan lebih menyebar sesuai dengan sifat dari gas itu, di mana volumenya itu tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan keadaan ruang di sini. Itulah gas. Oke. Oke, yang terakhir adalah plasma. Oke, kalau plasma ini kita nggak usah pakai pilihan solid, liquid, atau gas. Kita pakai oksigen di sini langsung. Kita naikkan ke 194 ya, 194 Kelvin atau negatif 71 derajat Celcius. Oke. Kita naikkan. Nah, ini sudah di 100 derajat Celcius itu udah nyebar. Nah, udah nyebar kan? Jadi plasma ini udah nyebar. Jadi 194, nah kan udah tubrukan itu lebih cepat. Nah,
Bahkan momen itu udah cepat, lebih cepat. Nah, ke 194. Nah, 194 Kelvin. Nah, di mana plasma dioksigen ini itu lebih mengandung banyak elektron, meskipun suhu panasnya itu sama, akan tetapi tidak dipengaruhi oleh solid, liquid ataupun gasnya. Sehingga di sini itu lebih banyak ruangnya itu memang lebih tidak dimanfaatkan, tetapi dengan menyesuaikan volume ruangnya. Jadi volumenya tetap, tapi menyesuaikan volume ruangnya. Di sini di plasma oksigen ini elektromagnetnya itu lebih besar dibanding di solid, liquid ataupun gas. Di situ plasmanya. Oke, gas selesai untuk pertanyaan pertama. Nah, kita refresh dulu. Masuk di pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga ya guys ya. Nah, reproduksi situasi yang dijelaskan pada gambar di bawah, di mana kita memiliki molekul neon pada 13 Kelvin yang sesuai dengan negatif 260 derajat Celcius. Nah, udah tahu nih Celciusnya. Panaskan zat. Oke, berarti kita masukkan ke heatnya, kita naikkan heatnya, seperti yang ditunjukkan oleh panah merah. Oh, di situ. Oh ya, benar. Dan amati momen ketika molekul-molekul terpisah, menemukan perkiraan suhu titik di neon, apa yang terjadi dan jelaskan. Nah, kita masuk ke pad-nya lagi. Kita pilih neon. Ini berarti tidak dipengaruhi apa-apa kan ya? Oke, tidak dipengaruhi apa-apa. Ini kita masukkan ke 13. Nah, 13. Nah, ini 260 derajat Celcius. Oke. Nah, 13 Kelvin ini merupakan negatif 260 derajat Celcius. Nah, kita disuruh untuk mengetahui titik didih. Nah, titik didih ini adalah di mana nanti molekul ini mulai terpecah, mulai ada yang ke atas, ada yang ke kiri, meskipun itu cuma satu. Jadi titik didih ini kita lihat berapa derajat, berapa Kelvin kah sudah satu butir molekul ini akan mencar, akan terpisah dengan kerapatannya. Kita lihat, ini sangat rapat dan ada satu molekul di atas yang bisa kalian lihat di sini itu ingin pecah tapi ingin keluar dari kerapatan tapi susah karena sangat rapat, masih sangat rapat, yaitu 13 Kelvin di mana negatif 260 derajat Celcius. Oke, langsung kita masukkan. Di sini mintanya yaitu dinaikkan di suhu berapa, di Kelvin berapa, titik-titiknya itu akan mengalami kayak pergeseran gitu. Oke, kita masukkan. Nah, ini masuk ke Indonesia. Oke. Standar. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Satu coba kita lihat, nah masih rapat. Nah, tapi ada satu nih. Udah mulai itu titik-titiknya. Nah, kita naikkan aja. Nah, ini udah masuk. Nah, 27. Lihat. Nah, udah mulai pergeseran di sini. Nah, ini titik-titik dari neon tersebut, di mana ini sudah mulai terpisah. Ini udah amat. Nah, ini udah mulai terpisah. Nah, kan kerapatan udah. Di sini malah ke sini, malah keluar, nah keluar. Jadi kerapatan dengan pergeseran dari molekul-molekul itu sudah jauh, modelnya udah ada yang keluar dari kerapatan gitu, udah memasuki ruang-ruangan meskipun belum menempati suhu atau kurang menyebar gitu, tapi sudah mulai menyebaran ini. Itulah titik. Nah, dan udah kelar untuk yang ini dengan ketiga. Jadi titiknya yaitu 27 Kelvin, di mana ini sudah saling menyebar, yaitu sama dengan negatif 256 derajat Celcius. Oke, thank you guys. Langsung masuk ke pertanyaan keempat. Kita refresh dulu. Nah, pertanyaan keempat ialah molekul neon pada 13 sorry. Oke.
Reproduksi situasi yang dijelaskan pada gambar di bawah, di mana kita memiliki molekul oksigen pada 194 K yang berada dalam keadaan gas. Turunkan suhu zat dan amati saat molekul mendekat. Temukan perkiraan suhu titik embun oksigennya. Nah, ini tadi kita hitkan, kita tambah hitkan, kita panaskan. Nah, ini kita turunkan, yaitu kita coolkan. Kita turunkan sampai molekul itu mendekat. Nah, itu molekul itu mendekat. Gimana sih molekul mendekat? Langsung kita gas. Oke. Ini mintanya ialah 194 dalam keadaan gas, oksigen ya, oksigen. Oke. Oksigen ini tanpa gas ya, pakai keadaan gas ya, keadaan gas. Nah, ini sudah nyebar kan? Nah, kita turunkan heatnya, tapi kita naikkan dulu 194 Kelvin dulu. Kita tahu ini sudah nyebar sebenarnya, tapi 94 Kelvin kan seperti poin pertama, yaitu di mana suhu heatnya itu akan naik. Nah, ini. Nah, berarti kan akan mengalami penyebaran, lebih penyebaran, dan dari apa namanya, kerapatannya itu semakin kecil. Nah, ini udah kayak nyebar banget di suhu ruangan, bukan di volume ruangan-ruangan. Nah, ini sudah rapatnya kecil, jadi mengurangi. Nah, kita coolkan. Berarti kita caranya gimana agar ini tetap mepet banget. Udah berapa gitu punya, udah mulai berapa, kita turunkan langsung. Terus 80, masih 170. Nah, masih belum 50. Nah, ini udah mulai rapat dikit-dikit. Terus 20, 100. Nah, ini udah mulai rapat dikit. Nah, titik. Nah, udah. Nah, ini udah mulai rapat-rapat dikit, udah. Nah, kita lihat coba di 26 ya guys ya. 26 Kelvin ini udah nyatu nggak, coba kita lihat. Oh, nah ini udah mulai nyatu. Coba kita lihat di apa tadi, titik embunnya ya. Nah, titik embunnya coba di. Nah, ini sudah. Nah, sip. Pasnya ada kita buat di 55 Kelvin. Sini titik apa tadi, titik embunnya, titik embun oksigennya berada di 55 Kelvin ternyata guys, yaitu negatif 208 derajat Celcius. Jadi titik embunnya itu di mana kerapatannya itu meningkat drastis gitu daripada titiknya gitu. Jadi di sini sudah kita lihat, yaitu kerapatannya meningkat dan tetap berada di tempat volume yang sama dan tidak menyebar, yaitu di 55 Kelvin atau negatif 218 derajat Celcius. Oke, kita tes lagi dan kita masuk di pertanyaan kelima, terakhir and last question. Oke, gambar di bawah ini menunjukkan molekul air pada 328 Kelvin. Berapa derajat Fahrenheit yang kita perlukan untuk memanaskan molekul H2O untuk memisahkannya? Tunjukkan dengan perhitungan. Nah, tetap nih. Berarti kita masuk ke molekul H2O. Molekul H2O. Molekul air. Oke, molekul water. Oke. Ini liquid. Ke berapa? Ke 328. Berarti kita naikkan nih. Ini udah berapa? 128. Sorry. 128 dikit ya. Oke. Nah, liquid di sini udah masuk di water H2O. Di sini sudah sedikit menyebar. Nah, diminta di sini ialah untuk memisahkan molekul H2O-nya. Berarti kita tambahkan head-nya. Jadi kerapatannya itu kan menipis. Jadi kita tambahkan head. Langsung kita tambahkan head-nya, masuk di berapa nih untuk udah. Nah, pergerakan maunya lebih cepat nih. Molekulnya masuk 400, belum nyebar.
Masuk 500, belum nyebar, masih nyebar dikit-dikit, masih ada pergerakan di tengah. Oke, 500, 600, 600, udah. Nah, ini udah kita tambah dikit. Anggap kita masuk 700 kali ya. Nah, 700 ini udah pisah dan menempati suhu ruangan-ruangan tersebut. Jadi kalau volumenya tetap tapi 100K. Nah, ini kan kita tanya Fahrenheit. Nah, di sini kita nggak bisa pakai cara ini. Kita pakai tempati suhu derajat Celcius. Gimana sih cara ke Kelvin ke Fahrenheit? Gampang. Jadi kita pakai Analyte dulu. Nah, kita teksnya aja di sini. Nah, kita buka dulu. Kita buka PPT-nya dulu. Di sini kita masuk di konversi skala. Nah, ini Kelvin jadi Fahrenheit, ya kan? Kelvin ke Fahrenheit. Nah, Kelvin ke Fahrenheit itu sama dengan semangatnya oke, ini Kelvin ke Fahrenheit, ya kan? Ini kan sebenarnya. Nah, sebenarnya kan ini F-nya sebenarnya 5/9 kurangi 32. Nah, oke, kalau gitu 5/9 ini saya ganti menjadi 1,8. Nah, untuk memperkalikan 1,8 lebih mudah. Nah, ini K ini 273 per 273 ini aja yang dipakai, ini nggak usah. Langsung masuk ke sini. Oke. Oke, pindah dulu ke tadi. Oke. Pindah ke sini. Oke, ini 100K ternyata ya. Langsung kita masuk planetnya, teks ke sini. Nah, ini F sama dengan K kurangi 273 dalam kurung dulu 3. Ini 1,8 karena saya kan pakai perkalian, pakai per. Sebenarnya kan 5/9, tapi mending aku pakai 1,8. 5/9 atau 9/5 lah itu pokoknya. Terus habis itu ditambah 32 karena kan setiap warna itu pasti jadikan tambah 32. Nah, ya, ini sama dengan 1,8 dikali hanya ialah 700 dikurangi 273 ditambah 32. Hasilnya sama dengan 1,8 dikali 700 kurangi 273 sama dengan 5, 10, 9, 9 kurangi 7, 2. 5, 2, 7. Ya. Oh enggak, 4, 2, 7. Sorry. 4, 2, 7 ditambah 32. Oke. Di sini sama dengan 1,8. Ntar kita kalkulator 1,8 kali 427. Oke, nice. 428,8. Coba dicek ya guys ya. Mungkin nanti salah. Ditambah 32. Hasilnya ialah 428,8 tambah 32 sama dengan 01. 3 tambah 3, 6, 460,8. 40,8. Oke. Nah, sama dengan 460,8. Oke. Jawabannya 40. Jadi
Di sini dapat kita ketahui bahwa berapa Fahrenheit yang dibutuhkan untuk agar apa ini namanya, agar tidak rapat atau mengurangi kerapatan, yaitu 460,8 Fahrenheit. Oke, nice. Oke, jadi udah, itu adalah terakhir, soalan terakhir dari ini. Bentar, sorry kepencet masuk di sini. Lalu langsung pindah. Nah, oke. Konversi skala psikometrik, dan itu adalah materi terakhir, dan sekian, terima kasih. Oke, sekian, terima kasih karena telah menonton video materi saya. Mohon maaf bila mana dalam share screen tentunya itu kurang sekali, kayak mungkin pindah-pindah itu karena saya belum ngerti device-nya itu gimana. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.